Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang dalam debat Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informatika tahun 2021. Saya Angelin Lumban Gaol, diberi mandat oleh KPU UMN untuk bertindak sebagai moderator debat siang hari ini. Agar debat pada hari ini berlaku dengan baik, jujur, dan sistematis, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib serta konsekuensi perlengkapan debat. Mohon untuk disimak dengan baik. Berikut tata tertib debat ketua dan wakil ketua. 1. Peserta debat diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan, menggunakan baju dengan warna yang telah ditentukan. 2. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. Keempat, pasangan calon akan memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. 5. Pertanyaan antar pasangan calon mempertanyakan seputar program dan visi misi pasangan calon lainnya. 6. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. 7. Penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak boleh mengandung unsur sara. 8. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan terhadap pasangan lain. 9. Tidak diperbolehkan menyebutkan nama instansi, institusi, pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekan, menghina, dan menjatuhkan. 10. Pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal seperti saya, kami, mereka. 11. Melalui moderator, 11. Selain moderator, serta pasangan calon ketua dan wakil ketua, diharapkan mematikan kamera dan mikrofon untuk menghindari adanya gangguan dan interupsi. Apakah sudah jelas? Oke, selanjutnya saya akan membacakan konsekuensi pelanggaran tata tertib debat. Yang pertama, menyinggung sara, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 2. Melakukan kekerasan verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Jika dilakukan lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Ketiga, menghina atau menjatuhkan institusi-institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 4. Menjatuhkan antar pasangan ketua dan wakil ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 5. Melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 6. Pasangan ketua dan wakil ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Apakah sudah dipahami? Jika sudah dipahami, saya boleh ngelihat reaksinya dulu.
Oke. Makasih. Jika sudah dipahami, maka kita akan mulai acara debat ini. Debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye, penajaman visi misi pasangan calon, program kerja, serta citra paslon. Hadirin sekalian, terdapat 3 bagian besar debat publik pada siang hari ini, yang terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para tim panelis, dan yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon, dan diakhiri dengan pertanyaan dari audiens dan KPU. Kita akan memasuki acara utama dengan diawali perkenalan pasangan calon dan pemaparan visi misi dan tagline. Durasi 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilahkan. Durasi 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marwandi, selaku calon ketua HIMSI nomor urut 1. Baik, perkenalkan, nama saya Rifa Putri Safa dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020, selaku calon wakil ketua paslon nomor urut 1. Baik. Oh ya, maaf. Akan kami mulai dengan visi kami terlebih dahulu. Visi kami adalah mewujudkan HIMSI sebagai media penampung aspirasi dan meningkatkan serta mengembangkan minda KBMSI yang adaptif baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Baik, untuk misi kami sendiri, yang pertama adalah menyediakan media berupa program. Maaf, tadi karena waktunya sudah habis dan karena keterlambatan calon ketuanya, maka kita akan melanjutkan ke paslon nomor urut 2 ya. Oke, baik. Terima kasih. Durasi 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilahkan ketika Anda berbicara. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya John Richard Harmel. Saya dari Sistem Informasi Angkatan 2019. Di sini saya selaku calon ketua dari pasangan calon nomor urut 2. Bersama dengan... Perkenalkan semua, nama saya Rizky Putra Jovansa. Dari Sistem Informasi Angkatan 2020, di sini saya selaku calon wakil ketua dari paslon nomor urut 2. Baik, adapun visi yang kami bawakan di sini adalah terwujudnya organisasi kemahasiswaan yang solid, bersinergi, dan dapat berkontribusi penuh dalam mempersatukan KBMSI, serta menjunjung tinggi asas profesionalitas dan kekeluargaan. Di sini misi yang ingin kami bawakan adalah pertama menjadikan HIMSI UMN sebagai wadah untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswi calon pemimpin, pelopor yang berintelektual, menjembatani seluruh aspirasi dari KBMSI baik berupa kritik atau maupun saran, mengadakan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas KBMSI baik di bidang akademik maupun non-akademik. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1 dan nomor urut 2. Hadirin sekalian, sekarang kita akan segera masuk kepada segmen 1. Dalam segmen ini, terdapat 2 pertanyaan dari Panitia Regenerasi Organisasi. Harap para paslon untuk memperhatikannya dengan baik, karena saya hanya akan memaparkan pertanyaan 1 kali saja. Pertanyaannya, bagaimana cara bakal calon ketua dan wakil ketua membagi tugas kepada pengurus himpunan apabila jumlah pengurus tidak sebanding dengan jumlah program kerja yang direncanakan? Berikan contoh konkretnya. Kepada paslon 1, dipersilakan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Akan saya mulai dengan cara yang konkret. Contohnya adalah kita dapat meminta bantuan dari KBMSI, tentunya dari mahasiswa aktif itu sendiri untuk membantu ke dalam program kerja kami. Nah, jika ada terdapat hambatan seperti kekurangan koordinator dan lain-lain, kami yakin bahwa dari KBMSI sangat ingin membantu
dengan timbal baliknya mendapatkan pengalaman berorganisasi. Selain itu, kami juga bisa dibantu oleh dari generasi selanjutnya, dan juga kita juga selain mencari dari KBMSI, kita juga dapat mencari tahu secara detail kemampuan dari tiap anggota dari himpunan kami, sehingga kita dapat menyesuaikan posisi mereka di divisi apa yang sesuai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 2, dipersilahkan untuk menjawab. Durasi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana cara kami membagi tugas kepada pengurus himpunan yang sekiranya tidak sebanding dengan program kerja yang telah kami rencanakan? Dari kami, walaupun tidak hanya dari paslon 2, kami yakin paslon 1 juga sudah merencanakan di mana struktur kepengurusan sudah kami bentuk, di mana kita sudah yakin dengan posisi-posisi yang telah kami bentuk, dengan divisinya yang telah kami tentukan. Kami yakin setiap individu-individu yang telah kami tempatkan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Bagaimanapun apabila mereka merasa itu di luar kapabilitas mereka, kami mesti memiliki KBMSI, di mana kami yakin KBMSI pasti akan mau membantu apapun program kerja yang telah kami rencanakan, karena program kerja ini juga kami bentuk untuk kita semua, tidak hanya untuk HIMSI. Itu saya dari saya, mungkin ada tambahan dari Rizky. Mungkin dari saya, kita juga sudah membagi bagian dari non-akademik dan juga akademik, di mana ini ke depannya bisa kita gunakan. Oke, baik. Untuk jawabannya, untuk paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Lalu nanti diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Dengan durasi masing-masing 1 menit. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menjawab, waktunya 1 menit ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami setuju dengan paslon 2 dengan adanya bantuan dari KBMSI dapat sangat membantu program kerja kami supaya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga setuju dari pendapat dari calon ketua paslon 2, yaitu penempatan individu yang sudah sesuai dengan tiap divisinya telah kami susun. Di sini juga saya dapat menambahkan kalau kami bisa menyusun proker tersebut dengan timeline yang sesuai supaya bisa menyesuaikan tenaga kerja dari daya kerja SDM yang kami miliki agar tidak terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru, supaya ke sana kita masih bisa kerja secara maksimal. Oke, baik atas tanggapannya. Sekarang untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan waktunya untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami rasa dari paslon 2, pandangan kami tentang bagaimana cara kami mengelola sumber daya manusia yang ada di kepengurusan HIMSI Gen 12 nantinya kurang lebih mirip dengan apa yang telah direncanakan oleh paslon nomor 1, di mana kami akan berpatok di bagaimana cara kami membagi sumber daya manusianya di divisi yang telah kami tentukan, dan terlebih di waktu pelaksanaan program kerjanya. Karena bagaimanapun apabila kita mengatur SDM-nya dengan tepat tetapi waktunya tidak tepat, maka kami rasa itu akan menjadi yang namanya burnout, di mana setiap individu akan merasa kecapean dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin akan dilanjutkan oleh Rizky. Tidak hanya itu, namun kita juga sudah membaginya dari divisi non-akademik dan akademik, di mana ada program-program kerja yang berjalan di non-akademik dan juga ada program-program kerja yang berjalan di akademik. Dan ini sudah direncanakan oleh paslon 2. Baik, terima kasih. Dapat saya simpulkan, keduanya, paslon 1 dan paslon 2, mengandalkan KBMSI untuk kelancaran program kerja dan anggota organisasi yang kompeten pada setiap posisi dalam organisasi. Baik, untuk pertanyaan kedua, sama seperti pertanyaan awal, pertanyaan akan saya bacakan 1 kali. Pertanyaannya,
Apabila di masa perkuliahan hybrid, bakal calon ketua dan wakil ketua sudah menyusun proker hybrid. Namun, tepat sebelum proker dilaksanakan, terdapat lonjakan kasus COVID-19. Apa yang akan kalian lakukan? Saya persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab dalam durasi waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di mana ketika kami sudah menyusun program kerja yang namanya hybrid, berarti kita sudah menyiapkan di mana skemanya apabila kami akan menjalankan program kerja tersebut secara online ataupun offline. Dan apabila memang kasusnya terjadi lonjakan COVID, di mana kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara offline, maka saya rasa dari setiap paslon pasti sudah menyiapkan program kerja yang akan berjalan secara online 100% tanpa adanya kesulitan. Karena kita pun sudah pernah menjalaninya selama 1 tahun ini untuk program kerja yang full online, bagaimana rasanya. Malah menurut saya dengan jika apabila program kerja tersebut dapat kembali berjalan secara online, maka persiapan dari kami saya rasa akan cukup matang ya, karena sudah banyak evaluasi yang telah kami terima, di mana kekurangan-kekurangannya akan kami tutupi dan kelebihannya tetap akan kami jaga. Mungkin ada tambahan dari Rizky? Dari saya sendiri mungkin sedikit saja seperti yang ketua Juan tadi, calon ketua Juan sudah bilang tadi, bahwa kami sudah memiliki backup plan dan backup plan ini sudah direncanakan secara matang, dan ada jikalaupun ada kasus seperti lonjakan COVID tadi, kami yakin bahwa kami dapat tetap menjalankannya baik secara offline ataupun online. Dan mungkin dari saya itu saja. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 1. Sekarang saya persilakan untuk paslon nomor urut, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Sekarang saya persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan tadi. Durasi 3 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab. Kami selaku paslon 1 setuju dengan apa yang sudah disebutkan oleh paslon 2 sebelumnya, yaitu kami punya banyak evaluasi, banyak pengalaman di program kerja yang berjalan secara online. Nah, dari paslon 1 juga sudah menyiapkan bahwa program kerja utama kami, yaitu ISFES, akan kami lakukan secara hybrid juga. Contohnya itu seperti begini. Jikalau cakupan kami itu luas, maka tidak memungkinkan untuk orang-orang ataupun sekolah-sekolah lain yang berasal dari daerah yang jauh untuk datang ke Universitas Multimedia Nusantara. Tetapi kami sudah menyiapkan kalau misal kita bisa menjalankannya secara online, tetapi kepanitiaannya secara offline. Nah, jika memang terpaksa harus dialihkan secara online, maka akan berjalan seperti ISFES 2021 di mana full online. Nah, mungkin ada tambahan dari calon wakil ketua saya. Tambahan dari saya untuk menanggapi dari calon ketua paslon 1 dan juga 2, saya setuju di mana kami sudah menyiapkan skema antara online maupun offline, di mana tentunya kita sudah menyiapkan plan A, plan B, dan plan-plan lainnya. Dengan begini, kita bisa saling bertukar pendapat dan berdiskusi dengan baik demi kelancaran transisi pelaksanaan program kerja yang akan berjalan nanti jika keadaannya mengharuskan kita untuk hybrid. Mungkin ada tambahan dari calon ketua 1? Ya, kami juga akan menentukan untuk deadline bahwa program kerja tersebut akan dilaksanakan secara online ataupun offline, di mana kami sudah punya gambaran apakah program kerja tersebut dapat dijalankan secara online maupun offline. Izin menambahkan lagi, deadline yang dimaksud adalah surat pernyataan dari rektor. Mungkin segitu saja dari paslon 1. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon 1. Baik, untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Lalu nanti diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Masing-masing durasi 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Paslon 1, di mana mereka mempersiapkan skema untuk program kerja namanya ISPES untuk online dan offline-nya. Kami pun kurang lebih sama, kami menyiapkan program kerja ISPES itu di mana bagaimana ketika ISPES itu dapat berjalan secara offline ataupun online. Namun tidak hanya ISPES, kami pun menyiapkan program kerja yang lainnya yang sekiranya dapat berjalan secara hybrid. Contohnya, Sosial ISMI, yang mungkin ketika offline nanti dapat kami lakukan seperti kegiatan kunjungan ke panti sosial dan lainnya, ataupun ketika skema perkuliahan online, kami akan laksanakan kegiatannya full online, mungkin hanya dengan menggalang donasi. Dan untuk contoh lainnya mungkin seperti Proker Disko, di mana apabila skema perkuliahan terjadi secara online, maka otomatis Disko itu tidak dapat kami laksanakan. Maka untuk program kerja penggantinya akan kami laksanakan yang namanya Disnight, sama seperti program kerja dari HIMSI Gen 11. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 1, saya persilakan waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izinkan saya menanggapi. Untuk tanggapan dari calon ketua paslon 2, di mana Disnight itu bisa menggantikan Disko, mungkin secara konsep memang mirip, tapi itu tidak bisa disamakan. Dari berjalannya acara, dari bondingnya, itu tidak bisa disamakan. Mungkin jadi dari situ kita bisa mungkin berpikir lagi proker apa yang mungkin bisa menggantikan Disko tersebut. Mungkin ada tambahan dari calon ketua paslon 1? Ya, izinkan saya untuk menambahkan untuk meminimalisir apakah akan terjadinya kehambatan program kerja, menanggapi soal yang tadi dibilang kalau misal secara online maupun offline, mungkin bakal disiapin 2 plan yang berbeda jikalau memang tiba-tiba harus menjabat secara online untuk sementara. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa disimpulkan bahwa kedua paslon telah mempersiapkan program kerja hybrid yang nantinya dapat disesuaikan dengan kegiatan offline ataupun online berdasarkan pengalaman. Dengan kesimpulan tersebut, sekalian mengakhiri segmen 1. Berikutnya, kita akan memasuki segmen kedua, yakni pertanyaan antar pasangan calon. Tetapi sebelumnya, saya akan bacakan peraturan sistematis di segmen 2. Mohon disimak dengan baik. Berikut adalah sistematisnya. Pertama, pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh pasangan calon. Kedua, pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu, diikuti oleh pertanyaan untuk ketua paslon. Ketiga, jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Jawaban boleh dalam bentuk kritik atau argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dari paslon lainnya. Keempat, masing-masing pasangan calon memiliki waktu menjawab selama 3 menit. Baik, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan open mic dan bertanya kepada lawan. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya untuk moderator. Untuk Rizky Putra Jovansa, selaku calon wakil ketua paslon nomor urut 2, saya ingin bertanya, selama masa jabatan Anda sebagai wakil ketua nanti, tentunya kita semua mengetahui seorang wakil ketua itu haruslah siap dalam memposisikan diri kita sebagai ketua jika sang ketua itu berhalangan untuk ikut serta dalam acara ataupun pertemuan-pertemuan ataupun kepentingan lainnya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara Anda menyiapkan diri Anda untuk menutupi posisi atau menggantikan posisi ketua, dan apa yang Anda lakukan jika respon rekan-rekan HIMSI terhadap Anda itu berbeda ketimbang respon mereka terhadap ketua Anda. Maksud saya respon yang berbeda adalah respon yang Anda dapatkan itu kurang profesional di saat Anda bertanggung jawab untuk memposisikan diri Anda sebagai ketua dan juga wakil ketua sekaligus. Baik, untuk calon wakil nomor urut 2, dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih calon wakil ketua 1 Reva Putri Safa atas pertanyaannya mengenai bagaimana cara saya bersiap dalam memposisikan diri sebagai ketua dan apa yang dapat saya lakukan jika respon rekan-rekan HIMSI terhadap
diri saya kurang profesional di saat saya memposisikan diri sebagai ketua dan juga wakil sekaligus. Pertama, bagaimana cara saya saya menyiapkan diri? Tentunya jika calon ketua Juan berhalangan, pastinya kami akan terlebih dahulu membicarakannya apa event dan juga acara yang tidak dapat dihadiri olehnya. Di mana di sini saya harus step up dan memposisikan diri sebagai ketua, mengingat kembali bahwa ini salah satu job desk dari wakil ketua, yaitu siap mewakili tugas-tugas ketua di saat ia berhalangan. Kami juga tentunya tetap akan menjalin komunikasi. Di sini kami akan membicarakan dan mengupas kembali apa target dan juga hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi di sini kami akan melakukan semacam review ataupun recap mengenai apa yang akan apa target yang akan dicapai. Di sini saya juga akan meneruskan apa yang ketua ingin sampaikan dan informasi yang ingin disampaikan, dan itu akan saya sampaikan. Juga saya harus memotivasi rekan-rekan berkomunikasi secara jelas, profesional, dan juga konsisten. Saya juga harus bisa terbuka dan memahami tidak hanya dalam perspektif diri saya sendiri, namun juga dalam perspektif rekan-rekan HIMSI. Dan bagaimana cara saya menyikapi rekan-rekan yang kurang profesional. Di sini saya akan terlebih dahulu menegaskan kembali posisi saya sebagai wakil ketua yang menggantikan posisi ketua. Di sini saya juga harus menggantikan posisi ketua, dan di sini saya juga harus bersikap profesional, di mana saya harus mengutarakan kembali apa yang ingin disampaikan oleh ketua, agar kita bisa kembali as a whole unit, as a whole team, dan kita juga bisa on the same page. Jadi target dan apapun itu dapat tercapai. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Untuk wakil paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 2. Durasi masing-masing 1 menit, dimulai ketika paslon berbicara. Kepada paslon wakil nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas jawabannya Rizky. Izinkan saya memberi tanggapan atas jawaban tersebut. Saya setuju dengan cara Rizky, yaitu dengan membicarakan atau berkomunikasi dengan Juan selaku ketua, di mana komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan sebuah integrasi yang baik pula antara satu sama lain, yaitu rekan-rekan HIMSI. Dan untuk menambahkan, kita sebagai wakil pun harus berdiskusi kepada para rekan HIMSI mengenai apa penyebab dari respon tersebut, supaya nanti kita semua dapat mencari jalan keluarnya dan solusi untuk masalah tersebut. Pertanyaan dari saya, apa yang akan Anda lakukan jika harus menggantikan posisi ketua tersebut secara mendadak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saatnya kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih calon Wakil Ketua Rieva atas pertanyaannya. Apa yang akan saya lakukan jika harus menggantikan posisi ketua secara mendadak? Tentu di sini saya sebagai Wakil Ketua harus cepat siap dan tanggap dalam menghadapi hal seperti ini. Di mana saya pastinya sudah memiliki catatan target dan pencapaian yang sudah dibicarakan terlebih dahulu bersama ketua di jauh hari. Tidak hanya itu, seperti yang Anda ungkapkan tadi, di sini saya tidak sendiri, tentunya saya tetap dapat berkomunikasi dengan sang ketua dan juga dengan rekan-rekan BPH, di mana dengan komunikasi ini seperti yang Ananda tadi sudah bilang, akan terciptanya integrasi yang baik antara satu sama lain, dan juga dengan catatan dan informasi yang saya miliki, kita dapat memiliki review kembali, dapat mereview kembali target yang ingin kita capai, agar kembali seperti yang saya bilang, agar kita semua as a whole unit bisa jalan on the same page. Itu saja. Baik, terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa wakil paslon nomor urut 2 akan mencari tahu tujuan dari event tersebut dan menjaga profesional ketika ingin menjalankan tugas tersebut dan menjaga keterbukaan antar anggota organisasi HIMSI ke depannya. Selanjutnya, kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan on mic dan bertanya kepada lawannya.
Baik, saya akan menanyakan pertanyaan saya. Dalam menghadapi ketidakpastian, dalam kondisi akibat pandemi, kemungkinan besar akan terjadi perubahan dalam pelaksanaan program kerja. Itu berarti Anda harus menghadapi tantangan seperti halnya melaksanakan ataupun melahirkan sebuah program kerja dalam waktu yang singkat. Apakah Anda sebagai seorang wakil ketua himpunan akan memilih bekerja secara individu dengan hasil sesuai ekspektasi atau bekerja dengan seluruh anggota meskipun ekspektasi tersebut tidak tercapai? Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada wakil paslon 1 untuk menanggapi pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan Rizky. Izinkan saya untuk menanggapi tentang pertanyaan Anda mengenai pilihan apa yang akan saya pilih antara bekerja sendiri namun ekspektasi tercapai atau bekerja bersama anggota namun ekspektasi tercapai dalam keadaan menjalankan atau menciptakan program kerja baru yang akan berlangsung selama waktu yang singkat karena ketidakpastian akibat pandemi. Menurut saya pribadi, keinginan saya pribadi itu tentulah adalah hasil yang terbaik untuk semua orang. Tapi saya yakin keinginan yang saya inginkan itu belum tentu baik jika saya implementasikan. Jadi saya akan memilih jawaban bekerja sama dengan anggota meskipun ekspektasi tidak tercapai. Karena sebagai wakil tentunya juga kita tidak boleh melupakan adanya sosok ketua dan juga para anggota. Kita juga berada di dalam sebuah organisasi yaitu himpunan di mana semua itu saling berhubungan, bekerja sama dan berintegrasi. Kita sama-sama butuh dan saling memberikan pendapat, pandangan berbeda dan juga evaluasi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja kita semua. Tidak hanya dari aspek internal himpunan itu, kita juga bisa mengajak seluruh keluarga besar mahasiswa sistem informasi UMN agar dapat merealisasikan ekspektasi yang kita inginkan itu bersama-sama. Mungkin saja ekspektasi tersebut bisa saja tidak tercapai, namun yang terpenting adalah hasil yang kita berikan itu merupakan hasil terbaik yang telah kita upayakan bersama-sama. Jika hasil ekspektasi tersebut tidak tercapai pun, hasil tersebut dapat dijadikan evaluasi maupun bekal untuk menghadapi kondisi serupa yang mungkin akan datang atau ketika kita ingin menjalankan program kerja selanjutnya atau bahkan untuk generasi HIMSI yang selanjutnya. Ekspektasi tersebut juga dapat kita capai jika kita sebagai pemimpin itu tidak memerintah anggota kita, melainkan kita itu merangkul, mendukung, mementor anggota kita, di mana selama kita sama-sama bekerja keras, memiliki satu tujuan yang sama, ekspektasi tersebut bisa tercapai dengan bersama-sama mencari solusi yang terbaik, dengan berkomunikasi dan juga menjalin diskusi yang baik antara satu sama lain. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah tidak ingin menambahkan statementnya lagi? Sudah cukup, terima kasih. Baik, untuk wakil paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 1. Lalu, nanti diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 1. Durasi masing-masing 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada wakil ketua pasangan calon 2, saya persilakan untuk menanggapinya. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, izinkan saya menanggapi. Saya setuju dengan apa yang tadi calon wakil ketua Rieva telah bilang, bahwa yang dinamakan himpunan tentunya kita harus bekerja secara bersama, walaupun terdapat beresiko tidak maksimal dan juga tidak sesuai ekspektasi. Nah, namun kita mengetahui bahwa tidak semua orang dapat bekerja sama. Ada tipe orang yang lebih nyaman bekerja sendiri. Saya ingin bertanya apa yang Anda lakukan jika terdapat rekan yang memang lebih nyaman untuk bekerja sendiri. Apakah Anda akan mengeksklud dirinya atau seperti apa? Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Baik, boleh ditanggapin sama paslon nomor 1. Baik, terima kasih atas tanggapannya Rizky. Izinkan saya menanggapi kembali dari tanggapan tadi. Memang betul jika kita sudah sangat yakin akan kemampuan diri kita, itu kita harus tetap mengungkapkan pendapat kita dan juga bagaimana cara kerja yang ingin kita bawakan nantinya pada rekan-rekan kita. Tapi betul pula komunikasi merupakan kunci utama dalam bekerja sama.
Namun kembali lagi, seperti yang disebutkan, tidak semua orang dapat bekerja sama. Kita berada dalam suatu himpunan di mana semuanya harus saling bekerja sama dengan merata dan adil, di mana semua harus saling berkontribusi penuh. Jadi tidak boleh adanya pihak yang lebih dominan di antara yang lain, karena dalam bekerja sama itu diperlukan pula kesamarataan beban kerja supaya terjadi pekerjaan yang adil. Terima kasih. Baik, dapat disimpulkan dari Wakil Ketua Paslon 1 memilih untuk bekerja dengan organisasi meski tidak sesuai ekspektasi. Kedepannya hal tersebut bisa menjadi evaluasi. Ekspektasi tersebut dapat dicapai jika merangkul dan bekerja bersama-sama. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan antar paslon oleh Ketua Paslon. Dengan peraturan yang sama, saya persilahkan untuk paslon ketua saya persilakan untuk ketua pasangan calon nomor urut 2 untuk on mic dan mempertanyakan pertanyaannya kepada lawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada calon ketua nomor urut 1 yaitu Marwandi. Ketika nantinya kita sudah menjabat, tentunya ada kemungkinan kita akan menghadapi transisi perkuliahan dari online ke offline. Apa yang akan kalian lakukan apabila program kerja yang telah dilaksanakan ternyata harus terhambat karena adanya transisi tersebut? Mengingat selama kita menjabat di HIMSI Gen 11 ini, kita tidak memiliki pengalaman menjalankan program kerja secara offline. Terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada Ketua Paslon 1 untuk menjawab. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk menjawab. Tentunya jikalau ada program kerja yang akan dibawakan kami dan terhambat karena transisi, kami tidak akan segan untuk meminta bantuan kepada teman-teman alumni di mana mereka sudah mempunyai lebih banyak pengalaman daripada kita. Mereka akan sangat welcome untuk membantu kita semua. Karena seperti yang contohnya kita menjabat selama di HIMSI generasi ke-11, teman-teman alumni juga bahkan masih membantu kita, dan mereka mempunyai pengalaman bekerja di mana melaksanakan program kerja itu secara offline. Lalu kita memiliki pembimbing HIMSI di mana kita juga dapat mendapatkan insight dari mereka untuk menjalankan program kerja itu secara offline, di mana jikalau memang adanya transisi yang dapat menghambat, mereka dapat memberikan saran kepada kita dan akan kita implementasikan dan kita mengambil yang baik saja. Jikalau menurut kita kurang masuk atau kurang relate, maka ada bagusnya kalau misal kita itu memperbaiki dan tidak cuma meninggalkan saran yang setelah mereka berikan. Selanjutnya itu ada saling berbagi ide dan juga pendapat dari sesama rekan-rekan HIMSI Gen 12. Nantinya yang akan menjabat bersama, kita dapat saling berbagi ide, karena ide-ide tersebut dapat kita tampung dan kita implementasikan juga di transisi tersebut. Kita akan menyiapkan itu sebelum kita menjabat secara offline. Jadi menjaga-jaga jika memang terjadinya ada transisi. Selanjutnya adanya transisi ini juga kita dapat meminta masukan pula dari KBMSI yang pernah mengikuti program kerja tersebut, mengingat kita semua adalah KBMSI. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Ketua Paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari Ketua Paslon nomor urut 1. Lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh Ketua Paslon 1. Durasi masing-masing 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Ketua Pasangan Calon 2, saya persilahkan untuk menanggapinya. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Saudara Marwandi. Saya rasa saya lumayan setuju dengan apa yang telah dipaparkan oleh Marwandi. Namun izinkan saya untuk sedikit bertanya, di mana tadi Marwandi sempat menyebutkan di awal bahwa kita akan berusaha untuk berkontak dengan pihak alumni, dengan teman-teman alumni untuk menanyakan bagaimana kondisi ketika program kerja tersebut berjalan secara offline, di mana mereka itu berpengalaman pernah menjalankan program kerja secara offline.
Setelah itu juga akan berunding dengan teman-teman dari Gen 12. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana kondisinya apabila dari yang kita tahu kan alumni agak beberapa sulit dihubungi ya, nggak semuanya itu mudah dihubungi. Dan beberapa teman dari kita yang di Gen 12 itu bahkan belum pernah menjalankan kuliah secara offline. Jadi kan mereka belum pernah masuk kuliah tuh offline, terus nggak punya pandangan bagaimana cara menjalankan prokes secara offline. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, kepada Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement pasangan nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Untuk tanggapan dari calon ketua nomor 2 Juan tadi mengenai teman-teman Gen 12 masih ada yang belum pernah merasakan perkuliahan secara offline. Yang bisa kita pastikan adalah aku dan calon ketua paslon nomor 2 Juan udah pernah, dan kita dapat memberikan insight mengenai itu, apa yang bisa dilakukan atau apa yang tidak bisa dilakukan, dan juga mereka ada kemungkinan memiliki pengalaman bekerja selama mereka SMA ataupun di luar dari itu yang memiliki pengalaman berorganisasi yang dapat kita manfaatkan untuk kedepannya. Mengenai soal alumni, kita dapat mengatur waktu dengan alumni, apakah alumni tersebut bersedia atau tidak. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, tidak ada tambahan lagi? Oke, baik. Dapat disimpulkan, ada 3 cara yang ditawarkan oleh Ketua Paslon 1, yaitu meminta bantuan dari alumni, meminta insight dari pertimbangan serta berdiskusi dengan anggota organisasi sebelum transisi terjadi. Baik, selanjutnya, kepada Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 1, saya persilakan on mic dan bertanya kepada lawan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya begini, melihat dari jumlah pengurus calon HIMSI generasi ke-12 yang terbilang cukup kurang dibanding generasi-generasi sebelumnya, program kerja yang dibawakan oleh pasangan calon Juan dan Rizky terbilang cukup banyak. Karena kembali membawa sebuah program yang sudah ada, bahkan menambahkan program kerja yang baru. Bagaimana persiapan ataupun solusi yang sudah disediakan untuk semua program kerja tersebut dapat tetap berjalan secara efektif dan efisien. Itu saja, terima kasih. Baik, dipersilakan Ketua Paslon Nomor Urut 2 untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Marwandi. Memang betul, terbilang dari jumlah pengurus calon HIMSI Gen 12 cukup kurang, karena melihat dari data jumlah pengurus sebelumnya, di mana di Gen 11 ada 18 orang, di Gen 10 ada 15 orang, di Gen 9 ada 12 orang. Di jumlah pengurus kita di Gen 12 ini sama dengan jumlah pengurus di Gen 8, di mana sama-sama 11 orang, yang terbilang itu cukup turun ya, yang harusnya diharapkan lebih bertambah malah berkurang. Tapi kami dari pasangan calon Juan dan Rizky malah kembali membawakan seluruh program kerja yang sama dari HIMSI Gen 11 dan bahkan menambahkan program kerja baru. Alasannya kenapa? Karena kami tidak ingin dengan berkurangnya SDM, tapi etis kerja dari kami itu malah berkurang. Mungkin yang akan kami bawa sedikit perubahan di sini adalah kita mungkin tidak akan membawa seluruh konsep acara secara sama persis dari HIMSI Gen 11. Mungkin kita akan membawa sedikit perubahan di mana mungkin program kerja dapat dibuat menjadi lebih efisien, melihat pertimbangan dari sumber daya pengurus HIMSI Gen 12 sendiri yang agak kurang, dan kami pun berharap dengan program kerja yang nanti dilaksanakan di Gen 12 ini, kami menargetkan jumlah kepanitiaan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, di mana contohnya mungkin bisa dibilang di ISFES kami akan menargetkan 100 orang panitia, di mana di tahun-tahun sebelumnya panitianya berjumlah 80 hingga 90 di rata-rata, lalu mungkin sosial ISMI di sekitar 60 hingga 70 panitia, dan begitu. Mungkin itu saya jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Ketua Paslon Nomor Urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari Ketua Paslon Nomor Urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh Paslon Nomor Urut 1.
Durasi masing-masing 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapinya dalam durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan menambahkan jumlah kepanitiaan yang lebih besar. Tapi menurut Saudara Juan, apakah itu memungkinkan untuk menambahkan jumlah kepanitiaan menjadi lebih besar lagi? Karena pertimbangan kemarin yang sudah kita jalankan di generasi 11, ada terjadinya kesusahan dalam mencari kepanitiaan, dan jikalau bisa menambahkan jumlah kepanitiaan, gimana sih caranya untuk memperbesar cakupannya kita? Selanjutnya itu ada membangun program yang lebih efisien, sedangkan di generasi ke-8 itu seperti yang kita tahu, mereka tidak ada proker seperti, mereka ada program kerja disko, tapi tidak ada program kerja ISPES. Jika kita membawakan keduanya, kita membutuhkan jumlah kepanitiaan yang banyak, dan apakah itu ada solusinya dari pasangan calon nomor 2? Terima kasih. Baik, kepada ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 1. Waktu dimulai saat ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Saudara Marwadi. Menjawab pertanyaan yang kedua tadi tentang bagaimana cara kita membuat program kerja yang lebih efisien. Maksud saya itu program kerja yang efisien dari program kerja Gen 11, bukan Gen 8, di mana kita kan sudah pernah sama-sama menjalani seluruh program kerja dari Gen 11, dan kita tahu apa saja evaluasi yang telah kita lewati gitu. Menurut kami, paslon nomor urut 2, kami bisa membuat program kerja di Gen 12 itu menjadi lebih efisien dibanding Gen 11 tanpa menurunkan kualitasnya. Lalu untuk menjawab pertanyaan pertama tentang bagaimana cara kami memperluas cakupannya untuk jumlah kepanitiaan, memang itu menjadi problem utama di selama kita menjabat, cara kita menggait seluruh KBMSI untuk mengikuti kepanitiaannya. Untuk caranya memang kami belum memiliki step konkretnya bagaimana cara sesuatu kita bikin fix bakal naik angkanya, namun itu termasuk dalam satu visi kami, di mana kami ingin berkontribusi penuh untuk mempersatukan KBMSI serta membuatnya. Baik, dapat disimpulkan bahwa ketua paslon nomor urut 2 mempertahankan dan menambah proker baru karena tidak ingin SDM mempengaruhi proker tersebut. Juga membuat proker lebih efisien serta menargetkan jumlah kepanitiaan yang lebih besar. Dengan kesimpulan tersebut, sekalian mengakhiri segmen 2. Berikutnya, kita akan memasuki segmen ketiga, yakni pertanyaan dari KPU dan audiens. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari KPU. Pertanyaan akan saya bacakan 1 kali. Pertanyaannya, dalam konteks mahasiswa atau mahasiswi pasif, bagaimana cara pasangan calon membuat mahasiswa atau mahasiswi UMN tertarik untuk bersuara atau memberikan pendapatnya? Kepada paslon nomor urut 1, harap untuk menjawab terlebih dahulu. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Dalam konteks mahasiswa atau mahasiswi pasif, gimana cara pasangan calon untuk menaikkan suaranya mereka, adalah dimulai dari apakah mereka punya keluhan atau punya ketidakpuasan dengan cara bekerjanya dari himpunan. Apakah mereka emang dari dulunya memang tidak tertarik atau mereka punya kekecewaan. Nah, mungkin itu patut dipertanyakan karena kita tidak tahu apakah mereka itu emang tidak suka dengan apa yang sudah dikerjakan oleh himpunan atau di gimana pun itu. Tapi kalau misal untuk menaikkan jiwa dari mahasiswa itu supaya tidak menjadi pasif adalah kita akan approach, mencoba untuk mencari tahu apakah mereka itu tidak mau atau emang tidak tertarik aja. Karena itu sebuah free will yang tidak bisa kita paksakan untuk memaksa kehendak dari mahasiswa tersebut.
Baik, tambahan dari saya adalah dengan menanamkan kesan dan nilai kekeluargaan, kenyamanan, atmosfer yang baik bagi keluarga besar mahasiswa SI dengan memberikan impresi yang baik kepada mereka supaya mereka merasa nyaman untuk menjadi proaktif. Kita juga harus mencoba mengerti alasan apa yang menyebabkan kepasifan mereka itu, dan kita harus berdiskusi dengan lanjut untuk mencari solusi bersama mereka maupun para anggota HIMSI dalam mencari jalan keluar untuk membujuk mereka supaya menjadi proaktif. Mungkin bisa saja dengan menciptakan proker yang sesuai dengan karakter mahasiswa-mahasiswi tersebut. Izinkan saya untuk menambahkan, sesuai dengan apa yang sudah tertulis pada misi kami, yaitu menggunakan asas kekeluargaan dan profesionalitas. Nah, kita akan menanamkan asas-asas tersebut di dalam dirinya mereka, mencoba untuk menanamkan asas-asas tersebut, sehingga mereka juga dapat terbuka kepada kita. Apakah ingin menambahkan argumennya lagi? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih, moderator. Baiklah, untuk paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita membuat mahasiswa ataupun mahasiswi yang kurang aktif menjadi lebih proaktif ataupun lebih ingin untuk bersuara? Menurut saya untuk kasus seperti ini ada dua permasalahannya, di mana yang pertama permasalahannya itu dari individunya sendiri, ataupun yang kedua dari kitanya selaku organisasi mahasiswa yang menghimpun jurusan sistem informasi. Untuk kasus yang kedua ini menurut kami yang menjadi permasalahan adalah mungkin bagaimana cara kita memberikan first impression kepada mereka. Nah, dengan itu alasannya dibuat program kerja yang bernama Perkenalan Prodi adalah untuk memperkenalkan mereka terhadap program studi SI dan juga kepada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi atau HIMSI. Nah, di sana itu adalah tugas kami di mana kita itu harus bisa memberikan first impression yang sangat baik kepada mereka. Karena kalau kita nggak bisa memberikan first impression baik, otomatis mereka pasti udah jelek melihat kita, di mana kita pun udah nggak menjalankan sesuai dengan visi yang telah kami buat, yaitu menjadi organisasi mahasiswa solid, bersinergi, dan dapat memberikan kontribusi penuh. Lalu untuk solusi lainnya adalah bagaimana cara kita bisa mendengarkan suara mereka sebelum meminta mereka untuk kembali lebih aktif. Ketika kita itu lebih pasif terhadap mereka, otomatis mereka akan menjadi pribadi yang lebih cuek dan tidak peduli terhadap orang di sekitarnya. Itu menurut pendapat saya secara pribadi. Lalu untuk permasalahan yang kedua, apabila individu dari mahasiswa atau mahasiswi tersebut yang memang lebih bersifat kurang aktif, itu menjadi salah satu tugas dari kami juga, bagaimana cara kami itu bisa sama seperti paslon 1 tadi yang sudah mereka bilang, bagaimana cara kita itu meng-approach mereka. Dan itu pun merupakan salah satu misi dari kami membentuk divisi yang namanya hubungan mahasiswa, di mana kita itu harus bisa menggait sebanyak-banyaknya dari KBMSI supaya lebih dekat dengan himpunannya sendiri, yaitu HIMSI. Adapun salah satu misi yang telah kami rencanakan yaitu menjadikan HIMSI sebagai wadah untuk melahirkan mahasiswi calon pemimpin dan juga pelopor yang berintelektual. Dan kami harap dengan apabila kami telah terpilih dan dipercayakan untuk menjabat selama 1 tahun ke depan, kami dapat menjalankan misi kami dan membuat KBMSI menjadi lebih aktif. Mungkin ada tambahan dari Rizky? Mungkin menambah dikit dari calon ketua Juan tadi. Jadi di sini tentunya kami memiliki di sini kita melihat bagaimana kita bisa promote atau seperti yang tadi sudah dibilang, approach mereka terlebih dahulu. Ibaratnya seperti orang sedang bermasak. Jika kita menanyakan, kita akan memberitahukan kepada mereka apa yang sedang kita masak. Dan ini akan menimbulkan rasa appetite, di mana di sini mereka akan menjadi lebih penasaran dengan apa yang sedang dimasak. Dan di sini apa yang sedang kita buat atau apa yang sedang kita jalankan. Baik, untuk paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Masing-masing durasinya 1 menit. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi persoalan memberikan impression yang baik di awal melalui perkenalan prodi. Nah, pertanyaan saya itu begini, gimana caranya itu untuk untuk memberikan impression yang baik apabila mereka dari awal sebelum perkenalan prodi aja itu sudah pasif terhadap kita sebagai seorang organisator. Mungkin ada tambahan lagi dari calon wakil ketua. Selain itu, saya juga ingin bertanya kepada calon ketua dan wakil ketua paslon 2, apabila kita sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan mereka yang proaktif, tapi tidak tercapai juga, apa yang harus kita semua lakukan? Baik, untuk paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari paslon 1. Yang dimaksud saya tadi memberikan first impression baik melalui program kerja perkenalan prodi adalah kepada mahasiswa baru pada angkatan tersebut. Nah, untuk pertanyaannya bagaimana cara memberikan impression yang baik kepada mungkin mahasiswa yang bukan baru lagi ataupun mahasiswa yang memang sudah aktif adalah ya melalui bagaimana cara kita menjalankan seluruh tugas dan kewajiban kita, baik melalui program kerja ataupun bagaimana cara kita menampung aspirasi mereka. Begitu. Untuk pertanyaan dari calon wakil ketua 1 Rieva, bagaimana cara kita menghadapi memang seorang individu mahasiswa yang sudah sulit untuk di reach ya mungkin bahasanya ataupun memang sudah pasif dari awal, mungkin itu sudah sedikit menjawab dari aku rangkum dari pernyataan dari saudara Marwandi di mana itu merupakan free will yang sudah tidak bisa kita kontrol, namun kita sebagai MC itu harus bisa tetap memberikan 101 dari kita, tidak boleh untuk mudah menyerah. Terima kasih. Baik, saya akan membuat kesimpulan. Dapat disimpulkan dari paslon nomor urut 1 dengan mencari tahu alasan KBM si mahasiswa yang pasif dan akan menanamkan pesan kekeluargaan dan kenyamanan dari himpunan juga akan mencari solusi untuk mereka untuk menjadi proaktif, misalnya menciptakan broker yang mewadahi. Dari paslon nomor urut 2 adalah memberikan first impression lewat perkenalan prodi yang lebih baik, membuat divisi khusus yang sesuai dengan misi mereka. Baik, untuk pertanyaan kedua adalah pertanyaan dari audiens. Pertanyaannya akan saya bacakan 1 kali. Pertanyaannya adalah, bagaimana contoh konkret kalian meningkatkan jumlah pengurus ke depannya? Dimulai dari paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, bagaimana cara kita untuk meningkatkan jumlah pengurus yang konkret untuk ke depannya? Menurut saya di sini untuk cara secara yang benar-benar mutakhir menurut saya itu tidak ada, karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya jumlah calon pengurus yang akan mendaftar di himpunan mahasiswa sistem informasi terutama. Nah, namun apa yang bisa kami harapkan adalah bagaimana cara kami itu menjalankan seluruh apa yang harus kita laksanakan. Ketika kita itu tidak menjalankan seluruh kewajiban kita, contohnya contoh yang paling konkret adalah ketika kita tidak mendengarkan suara mereka sebagai mahasiswa aktif dari KBMSI, otomatis itu akan memberikan image yang jelek kepada HIMSI, di mana nantinya mereka akan menjadi kurang serak bahasanya, tidak ingin untuk bergabung dengan HIMSI ke depannya. Mungkin ada tambahan dari Rizky. Kalau dari saya sendiri, mungkin menjadikan kita bisa menjadi role model kepada mereka, di mana they can look up to us dengan bagaimana kita bekerja, dan itu bisa. Baik, karena durasinya telah habis. Untuk paslon nomor urut 1, diberikan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk menanggapi pertanyaan tersebut, kembali lagi kita bisa meningkatkan impresi dan hasil kinerja yang baik kepada para KBMSI dengan memperkenalkan mereka juga dengan menjadi bagian dari program kerja yang kita jalankan, yang tidak lupa harus didasari dengan asas kekeluargaan agar mereka merasa nyaman bekerja bersama HIMSI, dan sehingga dari situ bisa muncul rasa minat dari mereka untuk bergabung dengan HIMSI di depannya. Mungkin bisa dilanjutkan?
Baik, terima kasih. Eh, Menurut kami, untuk selama secara offline, harus kita memperkenalkan HIMSI lebih lanjut lagi kepada kalangan luas, karena menurut kami, berdasarkan data yang kami dapat juga, memang banyak yang belum tahu apa itu HIMSI. Nah, mungkin dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus memberikan impresi yang lebih banyak dan secara luas lagi kepada KBMSI. Itu saja. Baik, untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Masing-masing durasinya 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Nah, benar sekali seperti apa yang tadi calon ketua 1 telah bilang, bahwa ini merupakan bagaimana kita bisa memberikan kesan yang baik kepada mereka yang baru datang atau mahasiswa-mahasiswa baru, di mana kita bisa memberikan kesan yang baik jika kita bekerja sama dan menjalani tugas secara dengan lancar, di mana di sini kita bisa menjadikan role model dan di mana mereka melihat kita bekerja sama dengan baik, dan ini bisa menjadikan suatu key atau kunci di mana mereka bisa menjadi lebih tertarik kepada apa sih itu HIMSI dan bagaimana kita bisa membuat HIMSI lebih dikenal atau lebih diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Itu kita bisa mungkin memperjelas atau bagaimana kita bisa memberikan kesan dan juga menjelaskan apa sih itu HIMSI secara keseluruhan kepada mereka sebagai orientasi. Mungkin dari Juan ada tambahan? Tidak ada, terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izinkan aku menanggapi mengenai gimana kalau misal kita tidak memberikan, saya koreksi, gimana kalau misal mereka tidak mengetahui kita memberikan impresi yang baik, maka yang akan mendapatkan impresi yang baik tersebut pasti dikategorikan sebagai kurang atau tidak terlalu tersebar. Nah, gimana cara kita mengatasi hal itu kepada kalangan KBMSI supaya mereka itu bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada kita? Baik, dari wakilnya, apakah ada tambahan? Sudah cukup dari saya. Baik, dapat disimpulkan dari paslon nomor urut 2 bahwa tidak ada cara yang absolut, tapi paslon dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik saat menjabat menjadi role model. Dari paslon nomor urut 1 adalah dengan meningkatkan impresi lewat program kerja yang didasari oleh asas kekeluargaan untuk membangun minat agar agar mahasiswa mau bergabung dengan organisasi KBMSI. Baik, kita telah mengakhiri sesi debat pada hari ini. Oleh karena itu, kami memberikan waktu dan kesempatan 1 menit terakhir untuk meyakinkan para pemilih bahwa Anda adalah ketua dan wakil ketua yang tepat untuk organisasi di jurusan Anda. Kepada pasangan calon nomor urut 1, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kepada teman-teman yang ada di sini dan juga KBMSI lainnya, kami memiliki tagline, be adaptive, be creative, be positive, di mana kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang akan terjadi di kedepannya, menjadi kreatif lagi untuk menciptakan hal-hal baru, dan juga menanamkan nilai-nilai positif kepada orang-orang di sekitar. Nah, bagi teman-teman semua, nomor 1 bersatu, itulah apa yang kami tawarkan. Kami memiliki program kerja yang nggak kalah seru dengan daerah di luar dari itu. Itu saja, terima kasih. Baik, apakah wakilnya ingin menambahkan? Sudah cukup. Kepada pasangan calon nomor urut 2 akan diberikan 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seluruhnya yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri debat pada hari ini. Kami dari Paslon 2 memiliki tagline satu family, satu energi, satu ambisi. Di mana satu family itu berarti kita adalah satu keluarga, satu energi adalah energi yang akan kita satukan untuk menjaga sesuatu, dan satu ambisi adalah ketika kita untuk mencapai sesuatu. Adapun hashtag yang kami punya di sini adalah Vote to Change. Kami memiliki program kerja yang memang terbilang cukup mirip dengan HIMSI Gen 11, namun kami akan menjanjikan program kerja tersebut tidak akan berjalan sama persis seperti Gen 11, bahkan kami akan menambahkan sebuah inovasi baru pada masa jabatan kami. Aku yakin pilihan teman-teman semua itu tidak ada yang salah, karena di sini paslon nomor 1 dan 2, aku yakin memiliki kualifikasi yang sama, hanya saja cara kami untuk menerapkannya itu berbeda. Yang penting gunakan hak suara kalian dan jangan golput. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, dengan demikian, debat Himpunan Mahasiswa Sistem Informatika telah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada KPU dipersilahkan. Baik, kita akan mulai dari slide pertama. Untuk teman-teman audiens yang mau on cam dipersilahkan. Oke, baik, kita mulai ya. Slide 1, 2, 3. Bentar. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih, boleh dilanjutkan, moderator. Baik. Hadirin sekalian, semua paparan tadi diharapkan dapat memberikan gambaran organisasi dan jurusan yang akan dipimpin selama 1 tahun masa menjabat ke depannya. Mewakili KPU UMN, saya Angelin Lumban-Gaol dari UMN TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 22 sampai 26 November 2021 untuk menggunakan hak pilih Anda, karena your vote matters. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman audiens dan pasangan calon, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih KPU, terima kasih moderator. Terima kasih KPU. teman-teman. Terima kasih KPU dan moderator. Saya izin leave meeting. Terima kasih.